Apa kalian sudah mendengar tentang proyek gila Thailand? Yang saking gilanya mempunyai potensi akan memicu perang dunia ketiga, dan kemungkinan besar juga akan membuat Singapura bangkrut total. Seperti yang kita tahu bahwa Singapura pusat perdagangan global yang stabil. Namanya adalah Terusan Kra di Thailand. Proyek ini nggak cuma bakal merombak jalur perdagangan internasional, tapi juga bikin negara-negara besar kayak China, Amerika Serikat akan saling sikut-sikutan buat kepentingan mereka sendiri. Kenapa saya menyebutnya China dan Amerika saja yang berpotensi paling besar untuk saling berseteru? Jadi begini, kita tuh dari dulu dicekokin kalau Indonesia ini negara yang kaya raya dan sebuah negara strategis yang diapit dua samudra dan dua benua. Tapi pertanyaannya, apa benar kita nguasain semua itu? Apa kita sudah manfaatin posisi strategis ini buat jadi negara besar? Sayangnya jawabannya belum. Jika dibandingkan dengan Singapura yang kecil itu, yang sekarang bisa jadi salah satu negara terkaya di dunia, bukan karena sumber daya alam, tapi karena pelabuhan mereka. Yap, pelabuhan Singapura menangani 39 juta kontainer per tahun. Bandingkan dengan pelabuhan terbesar kita, Tanjung Priok, yang cuma nangani 8 juta kontainer per tahun. Jauh banget bukan? Proyek Terusan Kra Thailand ini bisa jadi pukulan telak buat ekonomi Singapura. Karena pelabuhan mereka bakal kehilangan posisi strategis sebagai pusat transshipment dunia saat ini. Singapura memproses sekitar 39 juta TEU per tahun. TEU adalah satuan dalam kapasitas kargo dan menyumbang 7% GDP negara lewat layanan logistik dan transit kapal yang lewat Selat Melaka. Dan jikalau Terusan Kra di Thailand ini dibangun, kapal-kapal bisa langsung potong jalur lewat Thailand tanpa harus singgah di Singapura terlebih dahulu. Diprediksikan bisa hemat waktu 6-9 hari dan otomatis memangkas biaya operasional kapal pengirim barang itu sendiri. Ini artinya pendapatan miliaran dolar dari aktivitas pelabuhan, pengisian bahan bakar, dan layanan logistik bakal anjlok bikin ekonomi Singapura yang sangat tersektor maritim kena dampak besar pula. Ini adalah data Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Dilewati lebih dari 100.000 kapal per tahun, yang membawa barang senilai lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat. Tapi kalian tahu siapa yang dapat duit dari situ? Yap, Singapura. Kita cuma cari tempat buang sampah mereka. Padahal kita punya Batam. Posisi Batam itu sebenarnya super strategis, tapi nyatanya hanya jadi bansur doang atau bahan suruhan dari Singapura. Misalkan pemerintah kita itu serius, Batam itu bisa banget dijadikan pelabuhan besar yang bisa saingin Singapura. Kita bisa menangani puluhan juta kontainer, dapat triliunan rupiah dari bisnis logistik dan benar-benar jadi pemain global. Tapi ini nggak pernah terjadi karena permainan kotor di balik layar oknum negara kita. Bahkan salah satu penjabat senior kita, Pak Yusuf Kalla, pernah bilang sendiri kalau Batam itu kayak pelabuhan di tahun 1950-an. Infrastruktur pelabuhan kita itu ketinggalan jauh. Bahkan buat saingin pelabuhan Klang di Malaysia aja kita nggak bisa. Yang padahal Malaysia nggak punya sumber daya sebanyak kita. Kenapa Batam seperti tidak ada kemajuan? Jawabannya adalah ada banyak indikasi kalau penjabat kita disuap buat nggak bikin Batam berkembang untuk menjadi pelabuhan besar. Mulai dari izin yang dipersulit, kebijakan yang dihambat, sampai permainan mafia impor. Kalian simpulkan sendiri saja, negara tetangga kayak Singapura, apakah bakal tinggal diam kalau misalkan Batam jadi saingan mereka? Tentu tidak, bukan? Tapi tentu ini belum masih ada bukti kemungkinan mereka nyokok penjabat kita, biar pelabuhan di Batam nggak pernah jadi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, bukan? Karena ini adalah permainan uang dengan nominal yang fantastis, dan nggak mau Indonesia maju di sektor maritim. Karena kalau kita maju, mereka yang rugi. Oleh karenanya, sampai sekarang Batam cuma jadi bayang-bayang Singapura. Bahkan beberapa pelabuhan di Batam sering dikasih target oleh pemerintah kita, tapi nggak pernah tercapai. Contohnya target 18 juta kontainer per tahun di Batam. Nggak pernah kesampaian, karena kebijakan yang setengah hati dan korupsi yang menggila. Nggak cuma Batam yang sengaja dihambat, karena kalau dilihat dari sejarahnya, Terusan Kra di Thailand ini pun juga hampir sama pada awal-awalnya dulu. Ketika Thailand punya ide bikin terusan yang bisa saingin Singapura, langsunglah muncul demo-demo palsu, propaganda tentang ancaman separatis, dan bahkan sabotase politik yang terjadi di dalam negara Thailand. Karena intelijen asing Singapura nggak bakal tinggal diam pastinya kalau ada negara yang berpotensi jadi saingan mereka. Dan apakah Indonesia juga aman dari itu? Tidak juga sepertinya kan? Kita ini target empuk bagi mereka, buat diacak-acak. Karena oknum di negara kita gampang banget dibeli. Belakangan ini juga ada banyak kasus korupsi yang mulai terbongkar ya kan. Batam itu kunci besar kita buat jadi pemain global kalau kita serius bangun pelabuhan. Dan yang dimaksud adalah pelabuhan internasional. Kita bisa banget jadi pusat logistik dunia.
Kita berandai saja, misalkan menjadi hub transit kapal-kapal besar dan kita dapat triliunan rupiah tiap tahun. Dan Indonesia benar-benar jadi pemain utama di perdagangan laut. Hebat bukan? Dan tentunya rakyat juga ikut merasakan imbas efek positifnya. Entah itu di lowongan pekerjaan yang mulai stabil dengan jumlah populasinya atau fasilitas yang baik lainnya. Tapi ya, selama korupsi kita belum diberantas dengan serius, kita cuma bakal jadi penonton lagi. Oke, baiklah, kita kesampingkan persoalan dalam negeri tercinta kita dulu. Sekarang balik lagi soal geopolitik tadi. Kalian tahu, China sekarang lagi ngebut banget sama terusan kera di Thailand. Kalau terusan ini jadi jalur perdagangan global, bakal berubah total Singapura. Bakal kena imbasnya. Dan Singapura akan jatuh. Bahkan China sekarang nggak main-main. Mereka siap gelontorin hampir 1.000 triliun buat bangun terusan kera. Dan kalau itu jadi, mereka bakal punya kontrol penuh atas jalur perdagangan Asia Tenggara. Ini nggak cuma soal bisnis perdagangan. Oleh karena itu, si Mama Rika atau Amerika juga pasti gatel pengen ikutan juga, bukan? Apalagi ini soal hidup dan mati ekonomi global. Kenapa terusan kera di Thailand ini bisa memicu perang dunia ketiga? Itu karena Selat Malaka. Layaknya seperti urat nadi perdagangan dunia. Tapi overkapasitas banget. Karena semua kapal lewat di situ. Karena nggak ada jalan lain. Makanya China ngelirik ide ini bikin terusan kera di Thailand. Biar nggak terlalu bergantung sama Singapura dan Selat Malaka yang notabene dikuasai oleh Mama Rika dan sekutu-sekutunya. Kalau terusan kera di Thailand ini jadi, Singapura bisa kolaps dan otomatis bikin tensi antara China dengan Mama Rika bikin tegang. Dan bahkan Mama Rika sudah pasang pangkalan militer di sekitar Selat Malaka loh, buat jagain jalur perdagangan itu. Tapi China pakai cara yang berbeda dari Mama Rika. Dia nggak suka pakai cara yang kekerasan. Dia memilih jalur investasi gede-gedean buat kontrol jalur baru di Thailand ini. Kalau dua raksasa ini pada ribut, tidak menutup kemungkinan akan meledaknya perang di Thailand, ya kan? Dan pinternya Thailand, mereka tidak langsung nurutin maunya Cina aja, tapi mereka juga menyodorin ide lain kepada Mama Rika, yaitu bikin jembatan darat yang lebih murah dan gak ribet dibandingkan bikin kanal. Dan ide ini ditawarin ke Amerika duluan, biar hubungan tetap adem ayem. Strategi ini biar Thailand gak jadi medan tempur China sama Mama Rika, sekaligus tetap dapat cuan dari jalur perdagangan internasional yang akan mereka bikin ini. Thailand berusaha senetral mungkin, tapi tetap memanfaatkan situasi buat naikin ekonomi mereka sekarang. Meski mereka tahu kalau pulau itu dikeruk, dijadikan kanal, bakal merusak pulau dan lingkungan mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian? Indonesia ini harusnya bangkit atau terus jadi penonton saja? Ya bangkitlah pasti jawabannya, ya kan? Tapi itu hanya akan jadi isapan jempol belaka, jikalau hukuman untuk koruptor saja tidak lebih dari 1 dekade di negara ini.